atau baik itu klien yang lama berlanjut, kita bagaimana melakukan perencanaannya. Kedua adalah pemahaman kembali seperti tadi malam, sudah kita di perencanaan itu kita harus memperoleh pemahaman bisnis dan industri klien, baru kita di situ nanti ada pelaksanaan prosedur analitik sesudah perbandingan antara tahun ke tahun, baru perbandingan antar bulan ke bulan kita akan analisa. Jangan tentang penugasan, kalau perencanaan, pelaksanaan pengujian dan pelaporan temuan. Penerimaan dan retensi klien. Jadi kita harus melakukan evaluasi juga. Waktu kita menerima klien, kita harus mengevaluasi mengenai integritas dari manajemen. Jadi kita nggak hanya masalah kontrol, masalah bisnis, tapi manajemen perusahaan pun kita harus kita lihat integritasnya. Dia itu suka bohong pajak enggak, atau ada masalah hukum enggak gitu. Kita harus lihat juga kalau mau menerima klien itu bagaimana, apalagi kita pasti tahu risiko ini tingkat laku dari perusahaan. Contohnya sekarang yang rame mengenai apa namanya, terus halo Pak, maaf Pak. Halo Pak. Maaf Pak. Putus Pak, putus-putus Pak. Iya, putus-putus. Iya Pak, suaranya agak putus-putus. Iya, kurang jelas Pak. Iya Pak, putus-putus Pak, maaf Pak. Halo. Halo, udah sebentar ya Pak ya. Kedengaran ya? Kedengaran Bentar. Pak. Kedengaran Pak. Oh, udah jelas ya Pak ya. Ya. Nah, tadi ada, nanti kita akan bahas. Jadi waktu kita mau penerimaan klien atau retensi klien, halo, jelas Pak ya? Jelas Pak. Iya Pak, jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Baru kita identifikasi keadaan resiko luar biasa, menentukan kemampuan auditor untuk pelaksanaan audit, evaluasi independensi auditor, menentukan kecermatan dan keseksama penugasan, mempersiapkan surat penugasan. Kita akan bahas satu-satu nanti ya, ini mengenai evaluasi mengenai integritas manajemen. Untuk memperoleh keyakinan bahwa manajemen calon klien dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Jadi ini kita harus kita lihat nih bagaimana manajemen ini dapat dipercaya gitu. Jangan nanti seperti yang kemarin saya bilang, manajemennya membuat laporan keuangan sampai ada beberapa untuk laporan keuangan PT yang sama bisa laporan keuangan lebih dari 3 laporan gitu. Ada untuk pajak, ada untuk perbankan, ada untuk internal, ada untuk eksternal gitu. Itu kita harus lihat gitu. Atau dia restructuring, main-mainin untuk perpajakan supaya rendah pajaknya. Jadi kita lihat bisa itu ada, atau ada masalah hukum enggak gitu. Jadi si manajemen itu harus kita lihat, apalagi sekarang ini seperti Mbah Google, kita tinggal cari namanya gitu loh. Ada bermasalah nggak dengan hukum gitu. Kalau dulu kan agak susah, sekarang sih udah lumayan. Kalau zaman dulu caranya memperolehnya adalah menghubungi auditor pendahulu. Jadi kalau kita umpamanya auditor yang pertama, kita menghubungi auditor pendahulu gimana dia punya integritas manajemen.
baru mewawancara dengan pihak ketiga. Tapi saya pikir ini susah. Tapi paling gampang sekarang itu adalah dengan mencari di mbah Google gitu. Jadi kita bisa cari orang ini seperti apa. Kalau udah orang-orang direksi sih harusnya sih udah, kalau dia ada bermasalah dengan hukum harusnya bisa cepat kita bisa cari di internet. Baru belum lagi pengalaman, yaitu bagaimana pengalaman auditor tentang kliennya. Jadi pengalaman auditor tentang kliennya. Jadi kalau umpamanya tahun sebelumnya kita yang audit sih lebih gampang, kita tahu gimana dia, si kliennya, dia orangnya suka minta tolong enggak gitu loh. Lucu kan kalau suka minta tolong gitu. Tolong Pak nih, ini kita nih, tolonglah labanya jangan dikurangin gitu. Jadi kita bisa lihat dari pengalaman kita dari tahun lalunya gitu. Oke, ada pengalaman dari teman-teman yang dari kantor akuntan yang perlu di-share? Halo Pak, Bapak Ibu? Halo? Ekonomi semua. Ya, Pak. Ada yang bisa kasih ini pengalaman? Bagaimana pernah ada pengalaman selama, ini kan banyak kan kantor akuntan 70% nih, dibagi pengalaman. Ada nggak pengalaman mengenai integritas manajemen ini? Belum ada yang mau? Atau Pak Tambunan? Yes. Ya, Pak. Kalau biasanya sih proposal dulu sih Pak biasanya. Proposal Pengalaman. dulu ya. Oh, jadi Bapak tim proposal aja dulu gitu. Sebelum Biasanya proposal Bapak gitu, Pak. Oh, yang di ininya ya. Oh, kalau yang lain, Pak, yang dari kantor akuntan Morhan gimana, Pak? Halo, Pak. Iya Pak. Yang dari Morhan gimana pengalamannya, Pak? Kalau kami Pak mungkin baru 2 tahun ya, untuk peringkatan kami masih belum nyampe. Iya, bantu di belajar antar. Oh, kalau yang dari Kanaka nih Pak, itu udah ada yang 5 tahun nih yang dari Kanaka Pak. Iya Pak, biasanya sih Iya. kalau kurang tahu ya Pak, biasanya sih bos tuh bikin proposal dulu, ntar habis itu ya ada lobby gitu aja Pak. Oh iya. Aduh. Jadi ini kebanyakan praktis gitu ya. Nanti kita akan pelajarin lah. Harusnya sih nggak boleh. Harusnya kita evaluasi juga. Kalau kayak saya, kita lihat nih kayak sekarang ini kan banyak nih, ada beberapa kantor perusahaan minta proposal. Kita kirim dulu nih PT-nya apa, kita Google ada masalah enggak gitu. Perusahaannya PMA, perusahaan lokal gitu. Jadi kita gampang sih sekarang. Kalau dulu sih memang agak susah ya gitu. Tapi kalau dengan sekarang kecanggihan internet sekarang ini, data pribadi pun kita bisa dapat sekarang ini kan gitu. Apalagi media sosialnya dia, Facebooknya, ininya gitu loh, di LinkedIn-nya gitu, bisa kita lihat sekarang ini. Oke, identifikasi keadaan dan risiko luar biasa. Jadi kita harus identifikasinya si calon pemakai laporan keuangan ini siapa gitu. Jadi ya contohnya untuk apakah itu perbankan atau untuk perpajakan, ya bisa kita lihat juga nih yang paling utama gitu. Status hukum dan stabilitas laporan keuangan. Jadi kita harus lihat juga nih status hukum. Mengaudit salah satu perusahaan properti gitu ya. Dia ternyata perusahaan properti ini bermasalah dengan hukum gitu. Akhirnya kita nggak jadi masukin proposalnya karena kita lihat dia masih gantung masalah antar pemegang saham, masih statusnya masih gantung di Mahkamah Agung. Akhirnya kita juga nggak berani gitu. Karena masalahnya cukup berat antara pemegang saham. Akhirnya kita nggak berani gitu. Ada beberapa juga klien kayak gitu dengan kasus-kasus sekarang ini. Kita juga kalau disuruh juga ngaudit, kalau perusahaannya bermasalah, ada masalah hukum, kita ya mendingan kita menolak gitu. Evaluasi kemungkinan di audit. Jadi kita juga mengevaluasi kemungkinan kita lakukan audit apa enggak gitu. Kalau umpamanya menurut kita seperti saya cerita tadi, karena saya lihat di Google, saya lihat di MA ada keputusan bahwa mengalahkan pemegang saham yang menunjuk kita,
Dia kebetulan pemegang saham sekalian direksi di situ. Tapi kalau di secara hukum kita mengundurkan diri dari, kita bilang untuk tahun saat ini kita nggak memasukkan proposal, kalau bisa Bapak cari kantor akuntan lain gitu. Jadi itu pun sering terjadi juga gitu. Baru menentukan kemampuan auditor untuk pelaksanaan audit. Jadi di sini pun kita lihat kemampuan tim gitu. Seperti baru-baru ini saya mendapat ada dari BUMN gitu, ada BUMN perbankan. Kita diminta melakukan audit karena kita lihat tim kita nggak ada yang yang ahli dalam perbankan, ya kita dengan mohon maaf kita menolak gitu. Jadi kita juga jadi nggak asal-asal, oh ada nih klien nih, daripada nggak ada klien kita ambil aja gitu. Jadi kita harus timnya gimana nih, kuat nggak, bisa nggak melaksanakan audit ini. Jangan nanti sampai audit opininya kita asal-asalan aja gitu. Jadi kita harus melihat kemampuan tim, mulai dari partner sampai staff kita, mampu enggak gitu. Baru kebutuhan, ya silakan. Maaf Halo? Pak, iya halo, tadi yang Bapak bilang, Bapak pernah, halo kedengeran Pak ya? Kedengaran Pak, silakan Pak. Iya, tadi kan Bapak bilang, Bapak pernah nolak yang klien perbankan karena di internal tidak ada yang ahli gitu Pak ya? Iya, benar. Kalau misalnya kita kan di KAP itu juga harus berpikir bisnis gitu Pak. Maksudnya saya, bukankah itu sebagai pengalaman pertama Pak, nanti dapat, jadi tahun depannya bisa lebih bagus lagi gitu Pak, ada pengalaman di perbankan kayak gitu Pak. Itu bukan Tapi kita pemikiran nggak, Pak, karena ya? kita belum pernah, karena kebetulan kita nggak ada ahli, sedangkan itu ada regulasinya, ada penilaian agunannya, itu kita nggak berani, kecuali ada partner kita atau tim ahli kita. Jadi kalau kita selama ini kebetulan nggak ada yang di asuransi atau di financial institution yang berhubungan dengan asuransi dan bank, kita selalu menolak. Nggak tahu nanti berapa tahun ke depan ada partner yang bergabung dari sekarang di kantor saya kan ada dari Deloitte, ada dari EY gitu. Jadi tapi mereka juga kebetulan nggak ada yang pengalaman di perbankan, jadi kita tetap menolak gitu loh Pak. Kalau umpamanya ada partner yang bergabung dari kantor akuntan lain yang udah memang ahli dia di perbankan, ya mungkin ke depannya kita akan ini. Karena kita bukan hanya berpikir bisnis, tapi risikonya juga gitu loh. Jangan hanya klien sekarang fee-nya anggaplah berapa sekarang? Anggaplah 500 juta. Sedangkan kita punya karyawan sekarang ada 150 orang. Kalau nanti sampai gara-gara itu kita di izin kita dicabutkan, masalah juga kan? Gitu. Itu namanya konservatif ya Pak ya? Iya, kita lebih konservatif. Kita nggak berani, istilahnya gini, kantor kita istilahnya kan masih kapal kecil lah. Jadi kita belum berani bermain di lautan luas gitu. Jadi kecuali Bapak lihat aja sekarang kayak Deloitte ya kemarin itu. Dia udah kapal besar, tapi Bapak lihat kan bisa sekarang juga berantakan juga kan jadinya kan Pak. Ya Pak ya. SNF ya. Kenapa? Gara-gara SNF ya. Gara-gara SNF. Iya itu mengenai pembiayaan perusahaan pembiayaan. Columbia Pak ya. Ya Columbia ya benar. Itu. Jadi ya itu udah kapal besar loh Pak. Iya Pak. Dan itu udah berapa tahun gitu. Jadi itu pun bisa dibohongin gitu kantor akuntannya menurut ini, nggak tahu dah siapa yang benar. Tapi kan kalau menurut akuntannya kan dia dibohongin bahwa sebenarnya udah nggak bisa ditagih, tapi masih dianggap ada tagihan kan gitu. Contohnya semua kredit macet kan, gitu. Jadi, apalagi sekarang ini Bapak lihatlah kasus sekarang kan, sekelas PwC yang kena asuransi kemarin kan, gitu. Sekarang banyak kantor akuntan yang kena, hampir semua The Big Four kena kecuali KPMG ya di Indonesia ya. Deloitte, EY, kena semua Pak. PwC kena gitu. Karena itu tadi kan mungkin mereka juga dibohongin sama klien atau mungkin juga ya keadaannya macam-macam sih. Kita mungkin bisa baca di koran gitu. Itu kita lihatlah ke Deloitte itu di Indonesia dulu
udah seperti apa. Tapi Bapak lihat sekarang kan nama kantornya juga, partnernya juga sekarang udah banyak keluar kan di ini. Kalau dulu kan namanya kan Satrio bin apa gitu. Sekarang kan email dan rekan gitu. Karena semua banyak Pak partnernya sekarang udah pada dikeluarin sebagian besar kan. Termasuk manajer-manajernya gitu. Jadi kembali ke itu tadi, makanya kenapa kita nggak mau, ya jangan gara-gara hanya satu klien, kita jadi korban, jadi banyak yang dikorbankan gitu. Padahal kita sekarang punya klien lebih dari ratusan gitu. Belum lagi kita pikirkan karyawan kita gitu. Kayak di Deloitte itu karyawannya berapa ratus orang yang di PHK kan. Karena kasus kemarin itu termasuk partner-partnernya juga. Ya, ada yang lain Pak? Halo Pak? Dari saya cukup Pak, makasih Pak. Terima kasih. Baru kita kebutuhan ini konsultan dan spesialis. Jadi kadang-kadang kita ini kalau si aktuaris, kadang-kadang contohnya nih spesialis, contohnya di sini aktuaris ya. Pak maaf Pak. Ya. Bisa maaf ya Pak ya, itu presentasinya nggak kelihatan Pak ya? Sorry. Masa sih Pak? Saya yang lain kelihatan teman-teman? Memang nggak ada presentasinya nih Pak. Nggak muncul Pak. Nggak muncul ya? Nggak ada yang kelihatan Pak. Nggak kelihatan Pak. Oh, sorry. Putus. Slide-nya nggak kelihatan. Slide-nya nggak kelihatan. Oh, oke, sebentar Pak. Nah, ini kelihatan Pak? Ya, ini kelihatan Pak. Oh, maaf Pak, tadi saking asiknya ini nih. Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini. Penentuan tim audit tadi udah kan Pak ya, kebutuhan konsultan dan spesialis. Nah, ini kadang-kadang kita harus membutuhkan, karena kita kan di kantor itu kan nggak menyediakan orang ahli yang aktuaris atau konsultan, contohnya mengenai untuk khusus perbankan atau untuk pertambangan gitu. Pertambangan bagaimana kandungan tambang itu kadang-kadang kita butuh konsultan untuk mengetahui berapa kandungannya gitu. Atau kayak kantor saya kadang-kadang kita butuh konsultan IT. Bagaimana karena kita juga nggak terlampau, IT kita sekarang paling berapa orang. Jadi kadang-kadang untuk perusahaan yang cukup besar, kita kerjasama yang dengan internal control terhadap perusahaan-perusahaan yang udah benar-benar pure dia IT ya, ininya dia punya sistem gitu. Oke Pak. Kelihatan Pak ya, udah ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Evaluasi independensi auditor gitu. Jadi mengumumkan calon klien ke seluruh staf, meminta konfirmasi independensi dari staf sebelum ditugaskan. Ini teman-teman yang dari Morhan seperti ini enggak ya? Halo? Halo Pak. Nah, ini seperti ini enggak? Bapak diminta enggak setiap awal tahun? Halo? Iya, Punya. kurang lebih kita ini juga sih Pak, kita bikin independency letter kayak gitu, seperti yang ada di presentasi Bapak ini. Jadi Bapak setiap awal tahun dikasih ya, setiap staf itu dikasih menandatangani independensi ya? Iya, pasti itu Pak, kita bikin juga independency letter. Oh. Jadi Bapak kalau untuk supaya tahu bahwa suatu klien itu Bapak ke suatu perusahaan, Iya. bahwa Bapak independensi dikasih tahu nggak? Ya Bapak ini nih. Dikasih tahu Pak, kita dikabarin. Kasih tahu ya. Iya. Ini di tempat siapa nih yang ini? Halo, ada yang ini kali, coba ditutup Pak. Oh, Pak, banyak gangguan suaranya Pak. Ini di tempat siapa ini Pak ya?
Halo. Suara kayak kadang gini kemarin enggak. Ini ada suara yang berisik ini ya. Coba di-mute dulu, di-mute. Kedengaran suara Pak. Di-mute dulu, di-mute. Semuanya Pak. Ada suara. Halo, di mute, yang lain di mute dulu Pak ya.